Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Wulandari dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang array based sequence atau urutan berbasis array. Nah, jadi di sini ya untuk ringkasan materinya itu kita akan belajar tentang tipe urutan array. Kemudian array itu yang pertama ada low level array atau array level rendah. Dia itu ada array referensial dan ada array kompak. Kemudian yang kedua adalah dynamic array dan amortisasi. Yang pertama itu adalah tentang pengimplementasian dynamic array. Kemudian yang kedua adalah amortisasi, analisis amortisasi untuk dynamic array, dan yang ketiga adalah kelas list Python. Kemudian untuk poin berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah efisiensi tipe sequence Python. Yang dimana yang akan kita bahas itu yang pertama adalah list dan tuple, kemudian ada juga kelas string. Kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas lagi adalah using array based sequence atau menggunakan urutan berbasis array. Dimana yang pertama kita akan salah satu contohnya itu seperti menyimpan high score ya atau skor tertinggi dari sebuah game, kemudian mengurutkan suatu urutan, dan yang ketiga adalah kriptografi sederhana. Kemudian poin terakhir yang akan kita bahas pada materi ini adalah multidimensional dataset atau kumpulan data multidimensi. Nah, jadi di sini tipe urutan Python. Nah, jadi kelas urutan Python itu dia ada 3 ya. Ada list, tuple, dan string. Nah, jadi secara umum masing-masing ini dia mendukung pengindeksan untuk mengakses individual dari suatu urutan. Misalnya seperti ini. Ya. Kemudian masing-masing ini dia menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array untuk merepresentasikan urutan tersebut. Nah, jadi untuk perbedaannya itu dia terletak pada abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas ini dan bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Kemudian untuk pemahaman lebih mendalam ya tentang struktur data ini penting untuk pemahaman yang baik sebagai seorang programmer. Kemudian kita lihat bagian array tingkat rendah atau low level array. Nah, jadi untuk di bagian low level array ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah memori utama komputer terdiri dari bit-bit informasi. Ya. Bit informasi. Kemudian bagian-bagian tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam unit yang lebih besar tergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Unit yang umum adalah byte yang setara dengan 8 bit. Kemudian setiap bit informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamatnya atau alamat memori. Ini ya, memory address, alamat memori. Kemudian ada random access memory atau RAM. Nah, jadi RAM ini meskipun tata letak lokasi memori berurutan, tapi perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori apapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya mengambil byte ini, ya byte 865, sama mudahnya dengan mengambil byte yang ini. Kemudian setiap byte memori dapat disimpan atau diambil dalam waktu O1. Kemudian, jadi array ini dia merupakan sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu dalam bagian memori. Atau memori komputer yang berdekatan. Contohnya itu sebuah string teks disimpan sebagai urutan karakter individual yang teratur. Contohnya ini. Jadi setiap sel dalam sebuah array itu dia harus menggunakan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel manapun diakses dalam waktu yang konstan. Ini contohnya tadi di bawah di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap karakter Unicode direpresentasikan oleh 16 bit atau 2 byte. Nih, 2 byte-nya.
2146 sampai 2147 itu 2 byte. Dan 1 byte itu isinya 8 bit. Jadi kalau untuk 2 byte berarti 16 bit. Kemudian sebuah string 6 karakter seperti ini, sampel, akan disimpan dalam 12 byte memori yang berurutan. Ini kan kalau dilihat, dia ini ada 6 huruf ya. Dan setiap huruf itu dia direpresentasikan oleh 2 byte. Jadi kalau 6 berarti 12 byte. Nah, ini ya dijelaskan. Ini adalah larik berisi 6 karakter dan membutuhkan 12 byte memori. Setiap lokasi di dalam larik disebut sel. Dan indeks bilangan bulat yang akan digunakan untuk menggambarkan lokasi sel dalam larik. Sebagai contoh, sel dengan indeks 4 berisi L yang disimpan di lokasi memori 2154 dan 2155. Kemudian alamat sel manapun dengan indeks K itu sama dengan start tambah cell size kali K. Oke, kita masuk bagian referential array. Nah, kita masuk bagian referential array. Nah, jadi Python ini merepresentasikan sebuah instance list atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal berupa array referensi object atau object references. Kemudian pada level terendah, array terdiri dari urutan alamat memori tempat elemen-elemen dari urutan tersebut berada. Setiap alamat memori memiliki urutan tetap, sehingga Python dapat menyediakan akses waktu konstan ke elemen daftar atau tuple berdasarkan indeksnya. Jadi, daftar atau tuple tersebut hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Contohnya ini ya. Jadi di sini kita akan pertimbangkan daftar string dengan ukuran yang berbeda. Ini kan string semua ya, tapi dia disimpan di sini. Di sini. Itu namanya array referensial. Jadi satu instance itu dapat mencakup beberapa referensi ke objek yang sama dengan elemen-elemen dalam daftar. Dimungkinkan juga bagi suatu objek untuk menjadi sebuah elemen dari 2 atau lebih daftar, karena daftar-daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ya, temp ini array 2 sama dengan 15 hanya mengubah referensi ke sebuah objek bilangan bulat tetap 15. Kemudian untuk yang ini, contoh ini, backup list sama dengan list primes, itu membuat daftar baru yang mengisi referensi yang sama dengan yang ada di primes. Kemudian deep copy harus digunakan untuk menyalin objek yang dapat diubah atau mutable list. Kemudian ini counters. Nah, jadi counters ini dia menghasilkan daftar referensi ke elemen yang sama. Jadi referensinya disimpan di elemen yang sama, 0. Yang merupakan objek yang tidak dapat diubah. Jadi ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk yang ini,
counters 2 plus 1 itu membuat integer baru dengan nilai 0 plus 1 dan menetapkan referensinya ke sel 2 dari array. Sel 2 itu berarti ini. Oh, sel 2 ini. Kalau sel ke-2 berarti ini. Kalau sel 2 berarti ini. Sorry. Kemudian extending list atau memperluas daftar. Ini ya, extending list. Jadi dia ini menerima referensi ke elemen yang baru ditambahkan. Misalnya di sini ya ekstranya 23, 29, 31. Nih. Bilangan prima yang diperpanjang atau prime extend extras. Kemudian kita lihat bagian array, compact arrays in Python. Nah, jadi array compact ini menyimpan data utama dalam bentuk bit, alih-alih atau sebagai referensinya, string. Contohnya itu string. Nah, jadi keunggulan dari susunan compact ini atau compact array ini, yang pertama adalah penggunaan memori secara keseluruhan akan jauh lebih rendah dibanding dengan array referensial, atau tidak ada biaya tambahan untuk menyimpan referensi. Kemudian data primernya disimpan secara berurutan dalam memori, dan ini memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Jadi primary support untuk array compact ini ada di dalam modul bernama array. Lanjut bagian dynamic array atau array dinamis ya. Nah, jadi saat sebuah array tingkat rendah perlu untuk menentukan ukuran pasti array tersebut secara eksplisit selama instansiasi. Hal yang sama berlaku untuk instance tuple dan string Python yang string ini. str. str ini string kah? Kayaknya iya deh. Soalnya biasanya string. Python yang bersifat immutable atau immutable atau immutable atau tidak dapat diubah. Setelah dibuat, ukuran atau isinya tidak dapat diubah, not altered. Kemudian kelas Python list ini mewakili array dinamis di mana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Kemudian ada semantic of dynamic array. Nah, jadi ini dia mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Kemudian jika kapasitas yang dicadangkan habis, sistem akan menginisiasi array baru yang lebih besar. Ukurannya berubah dan array yang lama kemudian diambil oleh sistem. Nah, di sini kita udah punya contoh ya. Nah, jadi daftar kosong atau empty list ini memerlukan ruang penyimpanan 64 byte pada mesin ini, pada sebuah mesin ya. Ruang ini diperlukan untuk menyimpan informasi berikut. Yang pertama adalah jumlah elemen aktual yang saat ini tersimpan di daftar. Kemudian yang kedua adalah jumlah maksimum elemen yang bisa disimpan, dan yang terakhir adalah referensi ke array yang saat ini dialokasikan. Jadi setiap alamat memori ini adalah angka 64 byte. Bit dengan 8 byte number. Kemudian kapasitas cadangan itu meningkat dari 32 byte atau 4 sel ke 64 atau 8 sel. Jadi dan seterusnya sharing dan perluasan array secara terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Contohnya kayak gini ya. Kemudian mengimplementasikan dynamic array. Nah, jadi di sini kuncinya adalah menyediakan cara untuk memperluas array A yang menyimpan elemen-elemen dari sebuah daftar atau sebuah list. Jika sebuah elemen ditambahkan ke daftar pada saat array yang mendasarinya sudah penuh, kita melakukan langkah-langkah berikut.
Yang pertama adalah mengalokasikan array baru B dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah ini. Set B array I sama dengan A. Array I for I sama dengan 0, dimana N sama dengan kurang 1. Dimana N menunjukkan jumlah item saat ini. Kemudian langkah ketiga kita juga bisa menetapkan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai array yang mendukung daftar tersebut. Kemudian memasukkan elemen baru ke dalam array baru. Kayak ini. Kemudian seberapa besar array baru yang akan dibuat? Nah, jadi ini aturan umumnya ya. Aturan umum atau common rule-nya, array baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah terisi. Jadi misalnya array A itu punya 4, berarti array B itu harus punya 8. Array harus punya 2 kali lipat. Ya, ada contohnya ya. Boleh teman-teman coba nih. Nah, kita masuk bagian amortized analysis atau analisis amortisasi. Nah, jadi analisis amortisasi ini mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk suatu urutan operasi. Jadi metode ini berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Kemudian yang ketiga, analisis amortisasi adalah analisis skenario terburuk untuk serangkaian operasi daripada untuk operasi individual. Yang keempat adalah motivasi dari analisis amortisasi adalah untuk lebih memahami waktu eksekusi teknik-teknik tertentu, di mana analisis khusus terburuk standar memberikan pemahaman yang berlebihan atau batas spesifitis. Jadi, analisis amortisasi ini umumnya berlaku untuk metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasi tersebut murah, tetapi beberapa diantaranya mahal. Sebagian dari operasi tersebut mahal jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi. Kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi ke operasi yang murah saja. Kemudian, tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam rangkaian. Sedemikian rupa, sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya sebenarnya dari rangkaian tersebut. Nah, biaya buatan ini disebut biaya amortisasi. The amortized cost suatu operasi. Nah, kita lanjut bagian analisis amortisasi array dinamis. Nah, jadi anggap komputer sebagai perangkat yang dioperasikan dengan koin dan memerlukan pembayaran sebesar $1 cyber untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Suatu operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup cyber dolar yang tersedia di rekening bank untuk jangka waktu pelaksanaan operasi tersebut. Dengan demikian, jumlah total dolar cyber yang dihasilkan untuk setiap komputasi adalah sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk perhitungan tersebut. Nah, kita dapat mengenakan biaya lebih pada beberapa operasi untuk menghemat uang virtual guna membayar untuk orang lain. For others. Nah, di sini ada preposisi 5.1. Misalkan, S adalah suatu urutan yang diimplementasikan melalui array dinamis dengan kapasitas awal 1, menggunakan strategi penggandaan ukuran array ketika penuh. Total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi penambahan pada S dimulai dari S yang kosong adalah O, N. Justifikasi atau pembenarannya,
Pertama, mari kita asumsikan bahwa setiap operasi penambahan di S membutuhkan biaya 1 cyber dolar, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperluas array. Mari kita asumsikan memperbesar array dari ukuran K menjadi ukuran 2K membutuhkan K dolar cyber. Nah, jadi mari kita kenakan biaya 3 dolar cyber untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan meluap, overflow. Nah, terdapat keuntungan sebesar 2 dolar cyber untuk setiap persiapan yang tidak memperluas array dan disimpan di dalam sel tempat elemen tersebut dimasukkan. Nah, jadi overflow array itu terjadi ketika S memiliki ini ya, 2 pangkat I, di mana I-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 elemen. Kemudian menggandakan ukuran array akan membutuhkan 2 I cyber dolar. Kemudian cyber dolar ini disimpan di sel 2I kurang 1 dan 2I kurang 1. Pertama bedanya ini ya. Kalau susah dimengerti ya, bisa lihat di sini 2I kurang 1 itu maksudnya 2 pangkat I kurang 1, ini 2 pangkat I kurang 1. I don't know how to say it. Nah, jadi ini adalah amortisasi yang sah. Skema di mana setiap operasi dikenakan biaya 3 cyber dolar dan semua waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan kita membutuhkan 3N cyber dolar. Waktu eksekusi amortisasi dari setiap operasi penambahan adalah O1. Oleh karena itu, total waktu eksekusi N operasi penambahan adalah ON. Ini contohnya. Contohnya adalah I sama dengan 3, berarti 2 pangkat I sama dengan 8, 2 pangkat I kurang 1, atau 2 pangkat 2 ya, jadi 4. Kemudian 8 kurang 1 itu sama dengan 7. Geometric increase in capacity atau peningkatan kapasitas secara geometris. Nah, jadi batasan amortisasi O1 ini per operasi dapat dibuktikan untuk setiap peningkatan geometris ukuran array. Kita harus waspada terhadap deret aritmatika. Kenapa? Karena deret aritmatika ini menyimpan sejumlah sel tambahan yang konstan selama pengubahan ukuran array menyebabkan kinerja yang buruk dipertunjukkan. Kemudian pada kasus ekstrim, ya, menambahkan satu sel dengan setiap operasi penambahan akan menghasilkan persamaan kuadrat. Biaya keseluruhannya itu seperti ini rumusnya. Silakan dipahami, ya. Penggunaan penambahan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi tidak menghasilkan efek kuadratik biaya keseluruhan. Nah, jadi dengan menggunakan peningkatan tetap untuk setiap perubahan ukuran atau deret aritmatika dari ukuran array perantara menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadratik terhadap jumlah operasi. Ini ya, meningkatkan increasing array size by 2 cell. Artinya meningkatkan ukuran array sebanyak 2 sel. Sedangkan ini increasing array size by 3 cell atau meningkatkan ukuran array sebanyak 3 sel. Nah, di sini ada lagi nih preposisi 5.2, yaitu melakukan serangkaian N operasi penambahan pada suatu himpunan yang awalnya kosong. Array dinamis akan menggunakan peningkatan tetap dengan setiap perubahan ukuran membutuhkan waktu. Ini apa ini? Ohm ya. Kalau dulu saya sebutnya ini ohm sih. N pangkat 2 waktunya. Sebagai pembenaran, mari kita anggap atau biarkan C ini lebih besar dari 0. Ini mewakili peringkat kapasitas tetap yang digunakan untuk setiap perubahan ukuran yang terjadi.
Untuk serangkaian N operasi penambahan akan ada M sama dengan N kurang C. Mengubah ukuran operasi yang dilakukan. Kemudian overall time will be proportional to the sum. Jadi dia menyeberangkan ya. Kemudian memory usage and shrinking an array. Atau penggunaan memori dan pengecilan array. Nah, jadi konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas secara geometris saat menambahkan elemen ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen keseluruhan. Artinya, struktur data tersebut menggunakan memori ON. Jika sebuah kontainer seperti list Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen, maka kehati-hatian yang lebih besar harus dilakukan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin pengguna memori ON. Kemudian persiapan berulang dapat menyebabkan nilai yang mendasarinya tumbuh menjadi sangat besar sehingga tidak lagi terdapat hubungan proporsional antara jumlah elemen dan sebenarnya. Yang terakhir adalah implementasi yang kuat dari struktur data semacam itu akan mengecilkan array yang mendasarinya pada beberapa kesempatan sambil mempertahankan batasan amortisasi O1 pada operasi individual. Nah, di sini kelas list Python. Nah, jadi di sini adalah implementasi metode append pada Python, yaitu menunjukkan waktu konstan yang teramortisasi perilaku. Seperti yang kita lihat, amortisasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap penambahan yang tidak bergantung pada N. Ya. Ada kodenya, dan barangkali kita akan coba. Untuk kode editornya teman-teman boleh pakai sesuai kebutuhan ya. Nah, di sini saya mau pakainya itu Visual Studio Code. Ini mau bikin file baru dulu, misalnya latih 1.python. Over time. Nah, jadi untuk ini dia itu perform an append to an empty list and return average time elapsed. Sini kita buat list namanya data. Di situ seperti ini. Kemudian kita start and time. Masukkan in range n.
Jadi dia ini untuk menghitung rata-rata. Kita print. Kita cobanya 3 aja ya. Terlalu banyak nih. Tambah 1 nol doang sih. Kita coba lihat dulu untuk yang ini ya. Nih, sama ya hasilnya. Oh, ini lebih beda nih. Yang kedua. Kan sama ya, 1000. Oke. Kita masuk bagian efisiensi tipe ukuran Python. Nah, jadi tuple biasanya lebih hemat memori daripada list karena itu tidak dapat diubah. Kemudian kelas tuple mengimplementasikan perilaku non-mutating dari kelas list. Dan operasi waktunya itu konstan. Kemudian untuk mencari kemunculan suatu nilai, itu bisa dilakukan dengan yang pertama adalah menghitung jumlah, memerlukan perulangan pada semua elemen di dalam susunan. Kemudian perulangan untuk memeriksa apakah suatu elemen terkandung di dalamnya atau tidak. Penentuan indeks suatu elemen akan segera dihentikan setelah menemukan kemunculan paling kiri dan nilai yang diinginkan. Perbandingan dengan leksikografis. Dalam kasus terburuk, evaluasi membutuhkan waktu iterasi yang proporsional dengan panjang urutan yang lebih pendek dari dua data tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah membuat instance baru atau 3 terakhir. Waktu eksekusi bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Kemudian perlakuan bermutasi atau mutating behaviors. Nah, jadi metode ini set item ya. Itu membutuhkan waktu konstan. Menambahkan elemen ke dalam daftar, menghapus elemen dari daftar, memperpanjang daftar, membuat daftar baru. Append. Itu untuk menambahkan, insert juga menambahkan, pop menghapus. Kemudian menambahkan elemen ke dalam daftar atau adding element to a list. Nah, jadi untuk menambahkan elemen itu kita memerlukan insert k, kemudian value-nya.
di mana 0 itu lebih kecil atau sama dengan K, di mana K-nya jauh lebih kecil atau sama dengan N. Memerlukan pergeseran sama elemen berikutnya kembali satu slot untuk membuat ruangan. Kemudian pengubahan ukuran array dengan waktu eksekusi terburuk. Dan ini tetap hanya 0,1 amortized time per operation. Amortisasi per operasi. Kemudian pergeseran elemen untuk memberi ruang bagi item baru dengan amortisasi. Di sini ada codingan tapi saya bingung ya. Ini sampai 13 dan ini start dari 41. Jadi kalau misalnya mau dilihat secara kasat mata, 41 ini dia itu menjelaskan tentang bagaimana penggunaan insert ini atau adding element to a list. Dan ini sebenarnya juga sama, yaitu menunjukkan bagaimana penggunaan append, kemudian penggunaan insert, ya. Mungkin kita akan coba dari div insert. Tadi kan kita sudah buat ya. Buat di sini aja.
Gak ada apa-apa yang berpengaruh apa-apa. Ini gak usah dicoba deh ya, soalnya ini tuh kayak cuma penerapan append, kemudian ada print, insert. Dia itu untuk menambahkan data yang kita udah bahas tadi. Di mana ya? Kita lanjut bagian menganalisis kinerja eksekusi operasi insert pada Python. Nah, jadi yang pertama adalah penyisipan di awal daftar adalah yang paling mahal, membutuhkan waktu linear beroperasi. Kemudian penyisipan di tengah membutuhkan setengah waktu dibandingkan penyisipan di awal, tetap waktu omega n. Dan penyisipan akhir menampilkan perilaku O1. Contohnya seperti ini ya. Waktu eksekusi rata-rata insert K sama dengan insert K, file measure microsecond over a seconds non-class. Diukur dalam mikrodetik selama serangkaian n panggilan. Kemudian removing elements from a list atau menghapus elemen dari list. Nah, jadi untuk menghapus elemen itu dia menggunakan pop. Nah, jadi pop ini menghapus elemen terakhir dari sebuah daftar. Pop K menghapus elemen yang berada di indeks K yang lebih kecil dari n dari sebuah daftar. Membutuhkan waktu ONK karena jumlah pergeseran bergantung pada pilihan K. Pop 0 adalah yang paling mahal dalam hasil penggunaan waktu. Kemudian remove dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun. Dan daftar memerlukan time. Nah, contoh pop itu dia seperti ini. Loh, kok sama ya kayak ini? Kok nggak ada popnya nih? Ini append. Oh, dia pakai remove ternyata, teman-teman. Dia kayaknya nggak usah ya. Sudah terwakilkan dari tadi. Terus ini juga tuh hanya kayak pengimplementasian penggunaan pop dan remove dan popk gitu. Kemudian memperluas daftar atau extending a list. Nah, jadi dia ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua. Akhir daftar kedua. Data atau extend order. Data extend order is equivalent to for element in order data append element. Waktu eksekusi dibandingkan dengan panjang daftar lainnya ON secara amortisasi karena daftar pertama bisa diubah untuk ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Kemudian metode extend lebih disukai daripada pemanggilan berulang ke append. Metode ini menawarkan 3 keunggulan. Yang pertama adalah implementasi bawaan Python relatif efisien karena diimplementasikan secara natif dalam bahasa yang kompilasi dibandingkan dengan Python yang diinterpretasikan. Kemudian dia juga terdapat lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikannya dalam semua pekan dibanding dengan banyak panggilan fungsi individual. Yang ketiga ini adalah peningkatan efisiensi perluasan. Berasal dari fakta bahwa ukuran yang dihasilkan daftar yang diperbarui dapat dihitung sebelumnya. Kemudian ini constructing new list atau membuat daftar baru. Efisiensi asimtotik berbanding lurus dengan panjang daftar yang dibuat. Syntax list comprehension sangat penting. Ya, lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan elemen berulang kali. Membuat daftar dengan menggunakan cara ini lebih efisien 0 kali n daripada
membangun daftar tersebut secara bertahap. Masuk kelas string Python. Jadi untuk beberapa catatannya, jadi panjang sebuah string itu sama dengan n, panjang senar kedua itu sama dengan m. Jadi secara umum ya metode yang menghasilkan string baru misalnya capitalize atau center atau strip itu membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan panjang string yang dihasilkan. Jadi perilaku yang menguji kondisi boolean pada sebuah string misalnya is lower. Nah, ini membutuhkan waktu ON dengan memeriksa semua n karakter dalam kasus terburuk. Kemudian pattern matching atau pencocokan pola ini dia menemukan satu string di dalam string yang lebih besar. Contohnya seperti contains, find, index, count, replace, and split. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, untuk implementasinya, jadi implementasi yang naif akan menghasilkan kompleksitas waktu 0mn, karena ada n kurang m tambah 1 titik awal. Indeks untuk pola tersebut dan kita menghabiskan waktu OM di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut cocok atau tidak. Kemudian mengubah musik gesek. Composing strings. Nah, jadi yang pertama adalah membuat string baru dari string lain. Yang kedua, contohnya, kita memiliki string panjang bernama document. Our goal is to create a new string letters. Tujuan kita adalah membuat string baru, letters, that contain only alphabetic characters, yang hanya mengandung karakter alfabet of the original string dari string yang asli, dengan spasi, numbers, nomor, dan punctuation remove atau tanda bahasa yang dihilangkan. Wow, contoh dengan ya. Start with empty string, concatenate alphabetic character. Ini contoh implementasinya ya. Kemudian implementasi 3 ini kita akan gunakan list comprehension sebagai pengganti panggilan berulang ke menambahkan ke append. Jadi yang pertama itu adalah letters. Nah, jadi ini ada join. Ini contoh kode ya. Kemudian ada implementasi 4. Ini menghindari daftar sementara sama sekali. Ini juga ada contoh kodenya juga nih. Kemudian using array based sequence atau menggunakan urutan berbasis array. Nah, jadi kita akan pelajari 3 contoh. Yang pertama adalah menyimpan skor tertinggi untuk suatu permainan. Yang kedua adalah mengurutkan suatu deret atau sorting as sequence. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kriptografi sederhana. Yang pertama ini adalah storing his scores for a game. Menyimpan nilai tertinggi untuk game. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tertinggi untuk sebuah video game. Setiap entry game mempunyai nama dan skor. Kelas yang sesuai. Corresponding classes yang sesuai adalah game entry. Untuk mempertahankan urutan skor tinggi, kita membutuhkan kelas lain yang disebut scoreboard. Jadi scoreboard ini atau papan skor ya, dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Sebuah yang baru skor hanya memenuhi syarat untuk masuk ke papan skor jika skor tersebut secara tegas lebih tinggi dari skor tinggi terendah yang ada di papan skor. Saat entry baru ditambahkan ke papan skor, elemen-elemen akan digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai bagi skor baru. Geser ya. Cek dari 5 ke 6.
karena ada skor baru yang masuk, yaitu skornya Jill. Nah, contohnya kayak gini. Wow, main panjang. Nah, coba bukti ini. Kita buat file baru namanya latih 2. Pertama kita buat kelas dulu ya, tadi namanya game in 3. Ini. Kemudian buat devnya, dev init. Self, kemudian menyimpan nama dan skor. Ini apa ya? Coba nggak? Ada self, skor, ini kita buat dev get name self return self name. Nama cok jenis nama get score dev buat lagi plus
port. Kapasitasnya 10. Ini ya, menginisialisasi scoreboard dengan memberi nilai maksimum, kapasitas maksimum. Self. Self. Return port.
Paul. Terus cek 10. Interest on the jalankan dulu ini. Muncul ya. Ini adalah entries on the scoreboard sebelum perubahan. Dan kita akan melakukan perubahan dengan memasukkan skornya Jill. Nilainya tuh irrespectful. Kalau dilihat berarti dia akan ada di atasnya Paul dan di bawahnya Rob. Nah, ada ya Jill. Oke. Kemudian set sorting sequence atau mengurutkan sebuah urutan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurutkan urutan elemen yang tidak terurut ke dalam urutan yang tidak menurun. Yang tidak menurun urutan nilainya. Jadi algoritma insertion sort. Nah, jadi itu kita bisa mulai dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen saja sudah terurut. Perhatikan elemen kedua. Jika ukurannya lebih kecil dari elemen pertama, kita tukar posisinya. Perhatikan elemen ketiga, kita tukar posisinya ke kiri hingga berada pada urutan yang benar dengan elemen pertama atau elemen kedua. Dan seterusnya. Ini ada contohnya juga ya untuk
ini insertion. Kemudian kriptografi sederhana. Yang pertama adalah Kaiser Chipper atau sandi Kaiser. Melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang memiliki nilai tertentu. Urutan pengganti dapat direpresentasikan menggunakan string line. Ini juga ada contohnya ya. Boleh dicoba. Kemudian, untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi Kaiser, kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka 0 hingga 25 yang sesuai. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J sama dengan ORT C kurang ORT A. Enkripsi, ganti setiap huruf I dengan huruf I plus R person 26. Untuk deskripsi, ganti setiap huruf I dengan huruf I kurang R persen 26. Contohnya dari sini. Kumpulan data multidimensi. Nah, jadi untuk kumpulan data multidimensi ini, dia memiliki lebih dari satu dimensi A. Daftar dua dimensi dapat disebut matriks. Seperti ini, dua dimensi ya. Ini namanya matriks. Contohnya, informasi geografis mungkin berupa secara alami direpresentasikan dalam dua dimensi. Gini ya. Data jarak yang diperoleh dari LIDAR adalah data 3D data. Gambar monokrom adalah gambar 2D. Dia membangun multidimensional list. Jadi yang pertama itu adalah inisialisasi daftar satu dimensi dengan cepat. Dimana datanya itu sama dengan renewal kali n. Kemudian inisialisasi daftar multidimensi. Ini seperti ini. Perhatikan, ini adalah sebuah kesalahan. Masalahnya adalah semua R entry dari daftar yang dikenal sebagai data adalah referensi ke instansi yang sama dari daftar C. No. Nah, untuk implementasi yang tepat untuk menginisialisasi daftar dua dimensi itu contohnya seperti ini. Hal ini memastikan bahwa setiap sel dari daftar utama merujuk pada instansi independen dari daftar sekunder. Contohnya ada seperti ini ya. Game seperti ini, game XOX. Oke, I think it's enough. Jadi, untuk ringkasannya ya. Dalam kuliah ini kita itu in this material atau dalam materi ini kita mempelajari yang pertama adalah cara kerja array tingkat rendah, yaitu dengan inisialisasi, mengakses elemen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah array referensial, array ringkas. Kemudian yang ketiga adalah creating and managing dynamic array, membuat dan memanage array dinamis. Kemudian memahami urutan berbasis array Python seperti list, tuple, dan string. Kemudian menganalisis atau menganalisis kompleksitas waktu eksekusi dalam mengelola rangkaian berbasis array ini. Kemudian yang berikutnya adalah sedikit aplikasi dari urutan berbasis array, and the last is membuat array multidimensi. Oke teman-teman, so I think it's enough for today. Saya rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini. Saya Suci Wulandari pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.